Oke, pertanyaan berikutnya dari Boru SNG. Pertanyaan kurang lebih seperti tadi sih, tapi kayaknya ini lebih spesifik lagi. Pernah pacaran nggak sebelum frater? Berniat masuk dunia biarawan atau frater? Masa iya? Shalom, Pace Bene. Halo guys, welcome back to my YouTube channel ya. Kali ini saya coba jawabin pertanyaan-pertanyaan kamu yang sudah masuk dalam akun media sosial saya di TikTok ya. Jadi aku buat Q&A kemarin di TikTok. Jadi udah masuk beberapa pertanyaan dan kali ini aku coba jawab beberapa pertanyaan yang bisa ya. Ya nggak semua sih pertanyaan, ada pernyataan juga, ada beberapa hal ya, namanya juga media sosial ya. Semua bebas di situ. Tapi aku akan coba jawab pertanyaan yang menurut aku bisa aku jawab dan layak untuk dijawab gitu. Oke. Sebelum aku lanjut, nggak salahnya kamu subscribe, like, dan juga bisa komen di bawah kira-kira konten apa yang bisa kita buat ke depannya gitu. Atau kalau masih mau lanjut buat Q&A, kamu bisa juga tulis di bawah pertanyaan, nanti kita buat Q&A menjawab pertanyaan dari komentar-komentar atau pertanyaan yang masuk di channel itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Boru SNG. Pertanyaan kurang lebih seperti tadi sih, tapi kayaknya ini lebih spesifik lagi. Pernah pacaran nggak sebelum frater? Berniat masuk dunia biarawan atau frater? Masa iya? Aku kan pengen atau bercita-cita atau terpanggil masuk membiara atau jadi pastor itu kan usia 7 tahun, kelas 6 SD. Kelas 1, sorry. Kelas 1 SD. Masa iya sebelum kelas 1 udah pacaran? Yang benar tuh. Canda, masih kecil lah. Enggak, belum. Tapi mungkin maksudnya sebelum jadi frater ya. Tapi kalau sebelum jadi frater, walaupun sudah ada keinginan jadi seorang pastor ya pernah sih. Motivasinya sih saat itu supaya pernah ngalamin rasanya pacaran gitu. Kan manusiawi juga, masih usia teenager gitu, remaja kala itu. Ketika SMA lah, walaupun SMA saya sebenarnya waktu itu udah khusus juga karena di seminari kan, tapi ya masih lebih longgar, walaupun dulu udah sembunyi juga sih. Buka kartu gua. Tapi ya pernah sekali. Karena memang tujuannya supaya pernah mengalami yang namanya pacaran aja sih. Dan ya bagaimana pacaran ala calon pastor ya kan. Dan saat itu saya sebenarnya berharap dapat pacar itu yang buat saya benci sama cewek, artinya yang dapat yang galak, yang pokoknya yang jelek gitu lah, yang jelek kepribadiannya sehingga saya benci sama seorang wanita dan bisa lulus jadi seorang pastor. Tetapi Tuhan punya rencana lain, diberi yang baik, yang menurut saya sangat positif. Akhirnya sih saya semakin bisa menghargai wanita dan merasa bersyukur pernah punya relasi yang khusus dengan wanita yang membantu saya juga tetap terarah pada panggilan saya gitu. Jadi begitu. Tapi kalau sebelum kelas 1 SD ya enggak. Canda. Oke, pertanyaan berikutnya, Shirley Telam Banua. Maaf brother, mau nanya, kok brother ganteng-ganteng memutuskan masuk biara ya brother? Syarat jadi seorang frater itu nggak ada tuh standarisasi untuk kegantengan, nggak ada. Ya, jadi ya mungkin nampaknya menarik karena memang cara hidupnya membuat umat merasa kagum. Jadi bukan ke fisik sih, lebih ke inner beauty kali ya, atau apa istilahnya, untuk laki-laki inner beauty juga atau gimana? Artinya
karisma gitu, atau wibawa, atau apa ya, lebih ke kepribadiannya yang membuat banyak orang mungkin ya tanda petik kagum atau menganggap kaum bourgeois itu menarik, ganteng, karena itu lebih ke pancaran dari dalam sih menurut saya. Kekaguman atas cara hidup, pilihan hidup yang memang tidak biasa, lebih ke situ sih. Kalau fisik ya di luar sana banyak yang lebih menarik sih sebenarnya. Jadi bukan karena ganteng maka masuk biara, bukan. Tetapi memang ya menjadi seorang biarawan atau pelayan Tuhan maunya yang terbaik gitu. Baik secara fisik tetapi lebih pada kepribadian sih. Oke, next. Oke, ada Pitaloka Oka. Pitaloka Oka. Bagaimana cara frater dulu memantapkan tujuan untuk menjadi seorang biarawan atau pastor? Cara untuk memantapkan, mana ya? Saya nggak terlalu banyak tantangan sih dulu sebelum masuk biara. Karena orang tua keluarga sangat support sih. Kebetulan abang saya juga udah lebih awal masuk, jadi udah punya gambaran sih. Jadi memantapkan lebih ke ikutin ritme perjalanan hidup aja. Karena saya semenjak tamat SMP kan sudah masuk seminari yang notabene adalah calon pastor. Jadi cara hidup kami sejak di seminari itu udah diarahkan menjadi seorang pastor gitu. Jadi lebih ke persiapan batin sih, bagaimana setia untuk step by stepnya. Bagaimana tetap kuat walaupun di tengah jalan ada mungkin terkadang gelombang kehidupan gitu. Bagaimana tetap kembali ke motivasi awal atau semangat awal ketika ada pergolakan hidup. Gitu sih. Jadi untuk memantapkan sebelum masuk frater sih nggak terlalu banyak. Ini ya. Yang dulu lebih ke pertimbangan sih. Kebingungan mau memilih ordo mana, tarekat mana gitu. Karena abang saya kan sudah ada di Kapusin, maka saat itu ada kebimbangan, ngapain sih ke Kapusin lagi, toh abang saya udah di situ gitu. Nah, kan bisa ke tempat lain lebih bervariasi. Nah, tetapi kembali ke semangat awal atau panggilan awal bahwa saya terpanggil karena seorang Kapusin, maka saya kembali ke Kapusin. Nah, gitu teman. Oke. Next. Frater lagi ditempatkan di mana sekarang ya? Dan berapa lama, maaf ya kalau pertanyaannya gitu. Erlin Lee. Saya sekarang lagi proses pendidikan, jadi bukan ditugaskan ya, lebih ke menjalani masa pendidikan yang memang harus kita ikuti di Pematang Siantar. Sekarang lagi mengambil teologi. Berapa lama? Normalnya sih 2 tahun untuk menyelesaikan kuliah teologinya. Doakan ya, ini masih tahun pertama. Jadi sekitar 1,5 tahun lagi. Frater sekarang tugas di mana? Ada Regina Ray. Nah, kembali saya pertegas, saya tidak lagi bertugas. Ini kan kalau ditugaskan lebih ke penempatan karya gitu. Jadi saya lagi di rumah pendidikan gitu, di kota Pematang Siantar. Oke, Regina Ray. Frater, kok wajah Frater bisa putih mulus ya? Apa rahasianya Frater? Rahasianya pakai edit. The power of editing. Kamu ini ada aja. Masa sih? Kalau lihat aslinya banyak kok, turik-turik, bopeng-bopeng banyak deh. Jadi kekuatan di dunia editingnya. Ya, jangan tertipu dengan penampilan di video. Lihat asli, kamu akan tahu kebenarannya. Canda. Oke, dari Juli. Apakah ketika menjadi seorang frater tidak boleh bekerja di dunia luar? Maksudnya dunia luar gimana sih? Ya memang kita harus bekerja di dunia kan? Kan kita masih di dunia. Maksudnya apa sih? Kurang ngerti sih. Tapi apa ya? Seorang kami Kapusin, saya nggak tahu tarekat lain, kami Kapusin sudah punya karya-karya tertentu. Jadi kita masuk ke Kapusin pastinya dipersiapkan sebagai pekerja untuk karya tersebut. Lebih ke karya yang kita tangani sih. Ada parokial, ada kategorial. Jadi ya tetap berkarya di dunia, dunia luar maksudnya. Karena ada juga yang jadi guru, ada jadi perawat, ada di rumah retret, ada di perkebunan sawit, ada
buat asrama ada, apalagi di paroki ada pasti, bermisi ada. Jadi ya memang harus menyebar ke dunia luar gitu ya, lebih luas lagi ya melihat dunia luar. Ada kaos, ada dari kaos. Boleh tidak saya tidak ikhlas frater jadi frater? Jangan sayang, jangan. Kenapa kamu tidak ikhlas? Kamu harus ikhlas, bahkan support, dukung 100%. Bahkan kamu harus ajak lebih banyak orang supaya mengikuti cara hidup kami. Ini kok gak ikhlas ini? Yang namanya gak ikhlas itu gak baik loh. Canda. Ikhlas lah saja, gak ikhlas ya. Oke, dari Diah Lestari. Hal apa yang terberat selama menjalani panggilan hingga saat ini, Pak? Hal terberat itu setia pada komitmen diri sendiri sih. Kan kita punya perjuangan hidup, dimanapun kita punya perjuangan hidup. Tapi bagaimana kita setia dengan perjuangan itu sih yang kadang sulit. Sama halnya ketika saya di biara ini, ada hal-hal yang ingin kita capai, yang ingin kita ubah dalam hidup, menjadi lebih baik, punya komitmen tertentu, tetapi untuk setia di komitmen itu perjuangan sih. Ya sama halnya ketika saya memilih menjadi seorang kapusin, maka sekarang sudah berkaul kekal, bagaimana bisa setia dalam kaul-kaul itu perjuangan. Jadi lebih ke hal terberat itu menjalani kehidupan ini dengan setia. Maka mohon doanya lalu. Oke, next. Frater gimana mau ngelupain mantan beda agama, Frater? Soalnya digangguin terus dari user 53566 bla bla bla. Frater gimana mau ngelupain mantan beda agama, Frater? Soalnya digangguin terus. Aku nggak punya pengalaman punya mantan beda agama. Tapi mungkin kamu fokuslah ke masa depan kamu. Kalau kamu cinta dengan iman kamu, agama kamu yang sekarang, dengan menjalin relasi dengan orang yang tidak seagama, apalagi sama-sama kuat, itu kan nantinya hanya akan membuat kamu terluka, karena tidak akan mungkin bersatu ketika kalian sama-sama ngotot, sama-sama setia dengan iman kepercayaan kalian. Jadi lebih ke mengajak diri berpikir lebih maju ke depan. Nah, ya mungkin dengan cara tidak ada komunikasi, hilang kontak. Soal digangguin ya, kalau memang udah cara mengganggunya di luar batas, kamu bisa punya hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau memang sudah di luar batas, tapi kalau masih batas-batas yang bisa ditolerir sih, kamu lebih ke sikap kamu aja untuk tidak terlalu open, untuk tidak terlalu peduli dengan itu. Lama-lama dia akan sendiri, capek sendiri. Gitu. Lebih ke situ sih. Semoga menjawab. Soal pengalaman gitu aku belum tahu sih. Oke, ada Geraldo Wilson. Saya kan Katolik, tapi saya masih bingung tentang kardinal, bruder, dan ada frater yang seumur hidup atau bukan menjadi romo. Mungkin lebih ke bruder sama frater seumur hidup. Jadi memang ada frater seumur hidup, sebutan mereka frater, padahal sebenarnya lebih ke bruder sih. Tapi ya mungkin mereka lebih menggunakan istilah frater. Jadi itu sama dengan bruder, artinya memilih untuk tidak ditahbiskan, tetapi mereka itu bagian dari kaum berjubah atau biarawan. Jadi mereka tidak akan ditahbiskan, artinya tidak akan memberikan pelayanan sakramental. Lebih ke seperti suster punya karya kategorial, punya karya yang khas mereka, jadi mereka berkarya di situ, punya kaul juga, hidup berkomunitas, hidup membiara, ya jadi biarawan gitu. Tapi mereka tidak ditahbiskan. Kalau kami frater calon imam kan nanti kalau ditahbiskan tidak dipanggil frater lagi. Gitu. Kalau boleh potong rambut frater,
pasti tambah ganteng dan kelihatan rapi. Salam buat pelayan. Semoga tetap setia dalam panggilannya. Dari Teresia Irianti Pur. Soal rambut nggak usah komen ya. Ampun Bang Jago. Ya selagi nyaman jalannya aja. Toh nggak ada larangan, nggak ada konstitusi yang mengharuskan rambut harus begini, rambut harus begini. Ya, lebih ke bebas ya, selagi kita masih nyaman dan ya tadinya nggak usah komen lah soal rambut. Please. Cukup ya soal rambut. Oke, pertanyaan terakhir. Kori Tanbiayu, frater asli mana ya? Saya asli dari Sumatera Utara, Simalungun, tepatnya di Purbatua Barong, Kalimantan. Jadi ya, saya anak kampung. Anak kampung yang berjuang untuk hidupnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kamu yang sudah bertanya-tanya di akun TikTok saya. Saya sudah coba jawab semampu saya, mungkin gak semua bisa dijawab. Kiranya apa yang saya jawab mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan. Gak ada salahnya kamu subscribe, like, dan kalau ada sesuatu yang ingin kamu tinggalkan di kolom komentar boleh di-share juga supaya rame. Kalau kamu punya ide juga kita buat konten apa, kamu bisa tinggalin di kolom komentar. Oke guys, see you on the next video. Bye bye. Pace